Di pertemuan ini kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu siklus pengembangan sistem gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, jadi di sini saya menggunakan slide ya dan juga materi dari bukunya Romney and Steinbart chapter 20. Ya, silakan dibuka juga. Nah, yang akan kita bahas pada bab ini antara lain, pertama kita akan membahas 5 fase atau 5 tahap ya dari SDLC. Kemudian kita juga akan membahas orang-orang yang terlibat dalam proses SDLC dan juga apa peran mereka. Kemudian yang ketiga kita akan juga membahas tentang planning dan juga tekniknya dalam SDLC. Kemudian kita akan bahas juga tentang analisis visibilitas atau visibility analysis dan juga cara perhitungannya. Kemudian akan juga dibahas tentang aspek perilaku ya atau behavioral aspects ya kan, yang ini berkaitan dengan resisten terhadap perubahan atau pengembangan sistem. Yang terakhir kita akan bahas tentang isu kunci dan juga tahapan-tahapan dalam analisis pengembangan sistem. Ya, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem. Nah, di sini disebut siklus karena memang kita bisa lihat di sini ya, ada pengulangan dari tahap 1, kedua, sampai terakhir dan kembali lagi ke tahap pertama. Nah, sebelum ke tahapan-tahapan ini, saya juga mau mengulas kembali apa yang dimaksud dengan sistem dan kenapa ada yang namanya pengembangan sistem, begitu ya. Kita pahami bahwa sistem itu adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas elemen-elemen yang saling terkait ya dengan tujuan atau ada tujuan yang ingin dicapai. Dan dalam mencapai tujuan ini tentunya organisasi memiliki strategi-strategi. Nah, strategi ini berkaitan dengan bagaimana organisasi itu melihat sistem yang berjalan saat ini. Jika ada kesalahan atau jika ada kekurangan pada sistem yang berjalan saat ini, maka perlu diperbaiki. Ketika sudah ketemu ada kekurangannya di mana, kemudian diperbaiki, maka itu menjadi sistem yang baru. Begitu seterusnya. Di sistem yang baru kalau ada yang harus diperbaiki juga kita kembangkan lagi sistem yang baru sampai menuju ke sesempurna mungkin meskipun tidak akan pernah ada yang sempurna ya. Itulah yang disebut dengan continuous improvement. Jadi kualitas yang terus-menerus ditingkatkan. Kalau dalam bahasa Jepang kita kenal dengan istilah kaizen ya. Nah, ini berlaku tidak hanya pada organisasi profit oriented ya, tapi juga pada organisasi yang non profit oriented seperti misalnya kampus atau institusi pendidikan. Tujuannya meskipun bukan profit tapi tetap ada ya, yaitu untuk bisa menyelenggarakan atau memberikan service yang excellent kepada mahasiswa, masyarakat. Sekarang kita coba bahas apa saja yang menjadi tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem ini. Kita lihat di sini yang pertama, system analysis gitu ya. Jadi tahapan pertama ketika kita mau mengembangkan sistem dari sistem lama ke sistem baru, itu adalah kita harus melakukan yang namanya analisis sistem dulu gitu. Analisis itu artinya kita menguraikan gitu ya dari sistem yang ada, bangunan sistem yang besar, kita uraikan sedikit-sedikit sehingga kita bisa menemukan ada masalah apa sih gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu masalahnya apa, jadi kita juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya kan, begitu. Nah, dalam sistem analisis ini ada beberapa step lagi gitu ya. Yang pertama di antaranya adalah melakukan investigasi awal, initial investigation. Ya, investigasi awal ini tentunya dilakukan berdasarkan banyak laporan biasanya, ya kan, dari isu-isu permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan sistem yang lama sehari-hari itu pasti ada laporan. Misalnya nih, ketika dulu ya, kalian mungkin tidak mengalami. Dulu ketika perkuliahan itu kita menggunakan sistem absen manual. Sistem absen manual itu sistem absen yang menggunakan, buku ya, buku absen gitu kan. Jadi mahasiswa itu mengisi absennya dengan cara membubuhkan tanda tangan. Namun dalam sistem manual ini adalah pasti ditemukan kendala atau ditemukan laporan ya, baik itu dari mahasiswa maupun dari dosen. Misalnya kalau dari mahasiswa karena misalnya dosennya lupa untuk mengecek ya satu-satu absennya, misalnya ada mahasiswa yang tercoret ya absennya padahal dia itu hadir tapi lupa absen. Nah, atau sebaliknya misalnya ada fraud ya yang dilakukan mahasiswa, dia tidak hadir tapi karena
di kotak absen itu masih kosong, belum dicoret oleh dosennya, kemudian di minggu depannya oleh mahasiswa tersebut ditandatangani. Padahal kan itu udah merupakan, pemalsuan data ya, sehingga kalau, ditemukan celah-celah fraud seperti ini, akhirnya informasi yang dihasilkan dari sistem yang ada itu menjadi tidak akurat. Nah, isu-isu tadi gitu ya, oleh organisasi tentunya harus diakomodir. Nah, cara mengakomodirnya adalah dengan mencari solusi gimana ya caranya supaya hal atau masalah tersebut tidak terulang kembali. Makanya kemudian, diinisiasi gitu, bagaimana kalau kita mengembangkan sistem baru yang ini sifatnya otomatis gitu ya. Absen otomatis itu berarti melibatkan teknologi informasi. Nah, kemudian juga dilakukan yang kedua adalah sistem survei ya. Jadi, survei itu berarti apa? Menyebar kuesioner atau melakukan wawancara kepada setiap user. User di sini bisa berarti mahasiswa, kemudian dosen, atau pihak akademik begitu ya. Ditanyai setiap orang itu tentang kebutuhannya. Kira-kira, yang diinginkan oleh dosen, gimana sih sistem absen itu? Ya tentunya setiap, pihak ingin sistem yang transparan ya, yang bisa dipercaya gitu. Nah, sampailah kemudian, terinisiasi bagaimana kalau menggunakan finger scan dan itu sudah ya sekarang diterapkan di Ekuitas. Nah, sistem, absen finger scan ini tentunya, tidak bisa dipalsukan ya, karena harus yang bersangkutan yang mengabsen ketika masuk kelas dan keluar kelas, begitu. Nah, ketika mau menerapkan sistem baru ini tentunya nggak langsung diterapkan begitu aja, tapi harus melalui dulu proses yang namanya feasibility study atau studi kelayakan. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam tahapan ini? Banyak ya, nanti akan dijelaskan apa saja itu yang dinamakan dengan studi kelayakan. Tapi yang paling utama dalam tahapan ini adalah melihat atau menilai kelayakan ekonomisnya, membandingkan antara cost dan benefit-nya, mana yang lebih besar. Jadi ketika cost itu lebih tinggi daripada benefit, oh berarti sistem tersebut tidak layak untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya yang dilakukan dalam tahapan analisis sistem ini juga adalah kita menentukan apa saja kebutuhan, informasi dan juga sistem. Jadi untuk nantinya menerapkan sistem baru itu apa saja ya yang kita butuhkan gitu ya. Tentunya ini merupakan hasil dari survei tadi, hasil dari investigasi tadi, juga hasil dari feasibility study gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini diinventarisir, kemudian nantinya diberikan kepada orang yang mendesain sistem, yaitu yang nantinya di tahapan kedua dan ketiga. Itu yang dinamakan dengan deliver systems requirements ya, jadi diinventarisir, di list gitu. Nah, sama seperti misalnya ketika kita mau membuat, barang atau makanan begitu ya, kita kenal yang namanya resep ya. Nah, di resep itu kan diinventarisir, apa yang mau dibuat, judulnya apa, kemudian bahannya apa saja, alat-alatnya apa saja, dan cara membuatnya seperti apa, gitu ya.